Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, haleluya. Boleh lambaikan tangan bersama saya, katakan shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama sore hari ini. Kita boleh masuk mencari wajah Tuhan. Youth Alive di tempat ini. Yang ada juga di rumah-rumah. Boleh bersama-sama. Kita boleh siapkan hati sore hari ini. Biar hadirat Tuhan boleh kita rasakan. Walaupun kita sedang di rumah. Walaupun kita sedang menonton secara langsung dengan layar kaca. Tapi kita pasti yakin dan percaya. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Oh Rabaya Rabara. Hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan hari-hari ini. Kami tahu dunia hari-hari ini sedang menuju kepada kehancurannya. Tapi satu tempat yang pasti. Tempat yang aman. Tempat yang memberi perlindungan bagi setiap kami. Tempat persembunyian kami ada dalam hadirat. Kami boleh beristirahat dari hiruk pikuknya dunia ini. Kami boleh masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Hari ini kami mau dekat dengan-Mu. Merasakan hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya. Hadirat-Mu membawa kekuatan baru. Hadirat-Mu membawa sukacita yang baru. Dalam hadirat-Mu penuh damai sejahtera kami Tuhan. Sebab itu kami mengangkat tangan sore hari ini. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan. Kami menengadahkan wajah kami. Berseru memanggil Engkau Yesus Tuhan kami. Haleluya. Engkau yang dekat dengan kami. Engkau yang mengetahui kami. Rancangan-Mu indah dalam hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu
penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhi, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya. Dia hadir sore hari ini, nyatakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Haleluya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Mari datang dengan segenap hati, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah. Kami nikmati kehadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Oh, biar Engkau memenuhi kami Tuhan, baik yang di rumah-rumah yang sedang menyaksikan Bapa. Kami perlu kekuatan yang daripada. Sebab itu Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, hadirat-Mu. Oh Rapaya, biar Engkau sedang memenuhi setiap kami sore hari ini. Penuhi, penuhi. Oh Rapara, yang ku nampak. Mari sembah Dia sama-sama. Mari sembah Dia, Youth Alive. Come on. Oh hadirat-Mu yang kami perlukan hari-hari ini Tuhan. Peluk setiap kami, peluk setiap anak-anak-Mu yang sedang menonton saat ini ya Tuhan, yang sedang bersama-sama beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Kami perlu merasakan Engkau, peluk erat kami, dekat erat kami ya Tuhan. Oh Rabayara, Labarala, Barala, Jesus. Tiada tempat yang lebih baik dari kami Tuhan selain dalam hadirat-Mu. Oh Rabayara, Labarala, Barala, 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 Barala. Ya, penuhi kami kembali Tuhan. Kalau ada yang di antara kami Tuhan sudah begitu lama merasa terlalu jauh dengan Engkau Tuhan, sore hari ini saatnya Bapa, kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu dekat bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Kami boleh menyembah-Mu dengan bebas saat ini. Dengan leluasa kami boleh merendahkan diri di hadapan.
Mari bersama-sama yang di rumah nyatakan. Hadirat memenuhi, hadirat kudusmu penuhi Bapa. Kami mau merasakannya sekali lagi Tuhan. Ya bekerja ya Roh Kudus, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih lagi nyatakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu dan ku menjebakmu. Ya hadirat-Mu, Hirapaya Ramasi, sampai penuh tercurah, sampai penuh tercurah. Mari sama-sama berbahasa roh, mari sama-sama berbahasa roh. Penuh, penuh, penuh. Hirapaya pakabakaba, horapaya rabarala. Kami rindu, kepenuhan itu terjadi, kembali merestorasi setiap kami. Oh, rapaya rala parala Hurapaya rala parala Hirapaya rala. Jesus, Jesus, Jesus. Mari yang sudah dikaruniai bahasa roh, mari berbahasa roh bersama-sama. Mari yang belum jangan diam, katakan haleluya, 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 haleluya. Oh, hirabaya la shikiri ya Tuhan, ya Apa, ya Bapa. Oh, rapaya terus menyembah sampai engkau bertemu dengan Dia, sampai kita semua bertemu dengan Dia. Hirabaya raba sikia rara horaba hirabara sikiri ora bayara la para. Temulah Tuhan Allahmu selagi Ia berkenan untuk ditemui. Carilah Tuhan Allahmu selagi Ia boleh berkenan untuk kita cari. Sore hari ini kesempatan yang begitu indah bagi setiap kita, boleh mencari wajah Tuhan. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas atas tujuan hidup kita, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Dia. Mari masuk lebih lagi ya Tuhan. Mari masuk lagi, lebih lagi live. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Bagi Sang Raja ditinggikan selamanya. Haleluya,
Kau Tuhan dan Raja yang layak terima segala-galanya. Haleluya, haleluya. Ditinggikan, dimuliakan. Ya Ramasih, ya la 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 la. Wah, betapa indahnya boleh bertemu denganmu dalam hadiratmu. Curahkan hujan rohmu, curahkan api itu, biar api itu boleh menjamah setiap kami yang ada di rumah-rumah yang sedang live streaming hari ini. Come on, ya, bebaskan rohmu livers, bebaskan rohmu livers. Oh rapakababa, sikirere, ya rabo, ya lalapa, lalapa, sikirere, ya lalabo. Haleluya, ya lalapa, ya lalapa, sikiriri, ya lalapa. Haleluya. Wow, tercurah berlimpah-limpah dari Gunung Hermon turun mengalir ke rumah-rumah, mengalir ke setiap hati Alive saat ini, seperti hujan awal dan hujan akhir. Haleluya. Akan kedua tangan kita Alivers nyatakan, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Mari dengan lembut sama-sama nyatakan, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa. Alive sendiri dengan segenap hati nyatakan, beri api, beri api. Ya, minta sekarang Alivers, beri hujan. Tuhan janjikan kepada kita integritasnya ya dan amin. Come on, berhembus ya Roh Kudus, berhembus saat ini, beri kuasa. Sama-sama minta di dalam nama Tuhan Yesus, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berhembus. Lebih lagi bersama-sama percaya, terima kuasa, beri api, beri hujan. Beri api, beri api.
kami rindukan. Terjadi pemulihan di rumah kami. Terjadi kesembuhan bagi orang tua kami. Terjadi pemulihan bagi bangsa kami. Pembebasan, kelepasan terjadi sekarang. Haleluya. Oh, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus ya Tuhan, Engkau ada di saat kami perlukan. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Memberi hujanmu, memberikan apimu, beri api, selalu menemani dan membasahi kami. Ya, kami tak perlu khawatir akan apapun Tuhan, sebab dalam hadirat Tuhan Engkau puaskan setiap kami. Jesus, urapanmu, yes, your heaven, Lord, your presence is heaven to me. Whoa, your presence is heaven to me. Yeah, yeah, Lord, your presence is the heaven, the place that I could be with you in your presence. Is my heaven. I only need you, Lord. Say it with me. Your heaven is your presence. It's my heaven. Nothing else I want, Lord. Nothing else I want, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence to me, to me, to me. Come on, say, singing, oh Jesus, oh, your presence is heaven to me. Oh, oh, Jesus, your presence. Come on, shout it out, come on. So, Jesus, oh, hadiratmu surga bagi kami. Kami boleh bertemu denganmu sore hari ini. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang jauh lebih besar dari segala kawannya. Haleluya. Singing, oh, oh, Jesus. Your presence. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, your presence
is heaven to me. Hallelujah. Wow. Shout it to the Lord. Shout it to the Lord. He is good and His mercy endureth forever and ever. Shout it out, hallelujah. Shout it out, hallelujah. Hallelujah. Bersama-sama kita tinggikan Dia, Allah kita yang dahsyat. Come on, shout it out, hallelujah. All the glory to the God, King of Kings, Lord of Lords. Come on. Bersama-sama menari melompat lagi dia, come on. Oh, siap-siap nyatakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Ya, dari barat sampai ke timur nama Tuhan Yesus. Come on, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. One, two, come on. Kemuliaannya disaksikan, besarannya, sebutkan namanya. Nama Yesus. Siap-siap, come on. Are you ready? Come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allah sujud menyembah. Sekarang haleluya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya, panggil namanya. Nama Yesus. Siap-siap, come on. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, menyembah. Lembah-lembah, gunung, sama-sama ikuti gerakan kita. Dari pulau, lembah, boleh sekali lagi. Dari pulau, dari lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Come on. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa. Sekali lagi, come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama. Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Yeah. Segala pujian hormat, mulia bagi Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Wow. Woo. Shalom Lifers,
Senang sekali kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali meskipun secara virtual, meskipun secara online. Tapi saya sungguh percaya bahwa hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Sehingga kita bisa berjumpa kembali, bersekutu dalam Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya sungguh berharap dimanapun kita berada saat ini, kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati, dan terus on fire di dalam Tuhan. Yuk sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Bahkan saat ini kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar Kudus mengurapi setiap kami sehingga firman Tuhan boleh mengajar kami dan menuntun setiap kami. Dan kami menjadi orang yang bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kalau beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu tepatnya, kita sudah sama-sama belajar oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Adi mengenai yang muda yang menjadi teladan. Saya percaya bahwa setiap kita anak-anak muda Tuhan yang mengasihi Kristus, kita sudah ditebus oleh darahnya, kita dipanggil menjadi duta-duta Tuhan, menjadi alat kerajaan Tuhan. Dan saya percaya melalui hidup kita, melalui apa yang kita lakukan, melalui tingkah laku kita, kiranya hidup kita menjadi inspirasi dan menjadi teladan bagi banyak orang. So, malam hari ini saya ajak sama-sama kita buka firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga perkataan kita. Jadi teladan dalam perkataan kita. Kenapa sih kita harus jaga perkataan kita? Kenapa sih kita harus berhati-hati dalam perkataan kita? Karena dalam perkataan kita mengandung kuasa. Semalam hari ini, sore hari ini, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana saya beri judul Your tongue is your weapon. Your tongue is your weapon. Jadi lidah kita adalah senjata kita. Perkataan kita adalah senjata kita. Kenapa sih kita harus menjaga perkataan kita? Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam perkataan kita mengandung kuasa. So sebagai anak-anak muda Tuhan, sebagai duta-duta kerajaan Tuhan, yuk sama-sama kita jaga perkataan kita. Kenapa? Yang pertama, karena perkataan kita menentukan berkat yang kita terima. Your words determine your blessing. Jadi perkataan kita yang kita ucapkan saat ini akan menentukan apa yang kita terima di depan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Buah apa yang kita ingin terima, yang ingin kita peroleh dalam hidup kita? Buah yang manis, buah yang sedap, buah yang buruk atau buah yang masam, itu tergantung dari setiap apa yang kita perkatakan. Kalau kita ingin hidup kita diberkati, yuk mulai dari sekarang perkatakan hal-hal yang baik, perkatakan hal-hal berkat dalam hidup setiap kita. Sehingga kita akan memperoleh buah, yaitu berkat dalam hidup kita. Amin. So kalau kita pengen menjalani hari-hari yang diberkati, menjalani hari-hari yang maksimal, yuk sama-sama kita mulai belajar menjaga perkataan kita. 1 Petrus ayat 3. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. So hari-hari ini kalau kita ingin menjalani hari-hari yang baik, menjalani hari-hari yang baik, yuk sama-sama kita belajar untuk menjaga perkataan kita. Saya percaya hari-hari ini sukar sekali mencari orang yang jujur, mencari orang yang dapat dipercaya. Bahkan di dunia pekerjaan, di dunia marketplace, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya pasti banyak dicari. Tapi hari-hari ini, sudahkah kita menyadari bahwa untuk kita dapat dipercaya, kita harus menjadi orang yang dapat dipegang perkataannya. Untuk kita menjadi orang yang jujur, kita harus berani berkata jujur. Firman Tuhan berkata tadi bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya
terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. So hari-hari ini kalau kita pengen hidup kita maksimal, hidup kita diberkati, memperoleh hari-hari baik, yuk sama-sama menjaga perkataan kita. Amin. Yang kedua, kenapa sih kita harus menjaga perkataan kita? Karena perkataan kita dapat berdampak bagi kita dan bagi orang lain. Your words impact your life and others' life. Kalau tadi saya katakan bahwa apa yang kita perkatakan menentukan berkat yang akan kita terima, berarti itu berhubungan dengan di hidup kita. Tapi kadang-kadang bahkan perkataan kita juga bisa berdampak bagi orang lain. Perkataan kita mengandung kuasa, mengandung efek. Kuasa yang merusak atau kuasa yang membangun. Kuasa yang memberkati atau kuasa yang mengutuk. Amin. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Hari-hari ini, apakah perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain? Apakah perkataan kita membangun kehidupan orang-orang di sekitar kita? Yuk hari-hari ini, pastikan perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang memberikan damai sejahtera, membangkitkan gairah, membangkitkan semangat. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Hari-hari ini pastikan perkataan kita itu memberikan semangat, motivasi. Bukan hanya bagi diri kita, bagi setiap orang di sekitar kita. Amin. Selanjutnya Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hari-hari ini yuk dimanapun kita berada, pastikan di komunitas kita berada, di lingkungan kita berada, di sekolah, di marketplace, di tempat kita melayani. Pastikan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu membangun orang-orang di sekitar kita. Amin. Hari-hari ini bagaimana sih kita bisa memastikan bahwa perkataan kita tuh jadi berkat bagi orang lain? Amin. Pastikan bahwa perkataan kita itu tidak menyakiti orang lain, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pastikan bahwa setiap apa yang kita tulis di sosial media kita itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak menyakiti orang lain. So, pakai sosial media kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk memberitakan kabar baik. Hari-hari ini begitu banyak berita buruk yang kita dengar, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, melalui sosial media yang kita punya, kita bisa bilang apapun yang terjadi atas hidup kita, selama bumi masih berputar, selama matahari bersinar, kita percaya bahwa ada kasih karunia Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi setiap kita. Selalu ada kabar baik, selalu ada berita baik di balik segala sesuatu yang kita alami. Yuk berikan motivasi, yuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yesaya 50 ayat 4a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Wow, hari-hari ini yuk anak-anak muda Tuhan, alat-alatnya Tuhan, duta-dutanya Kristus, yuk sebagai murid-murid Tuhan, pakai hidup kita untuk beritakan kabar baik. Bukankah kita murid-murid Kristus? Bukankah kita adalah agen-agennya Kristus? Yuk pastikan dimanapun kita berada, kita menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi setiap mereka yang letih, bagi setiap mereka yang lesu, bagi setiap mereka yang kehilangan pengharapan. Biarlah melalui hidup kita, Tuhan pakai perkataan kita untuk memberikan semangat dan motivasi bagi banyak orang. Because your words impact others' life. Selanjutnya, kenapa sih kita harus jaga perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena perkataan yang sia-sia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi setiap apa yang kita katakan hari ini, besok, nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata di Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Wow, kata sia-sia. Apa sih kata sia-sia itu? Yang pertama menurut saya adalah perkataan yang diucapkan tanpa dipikir dulu. Perkataan kotor, perkataan tidak senonoh adalah perkataan yang sia-sia. Suara ini sama-sama kita belajar. Yuk, kita belajar untuk mendisiplinkan lidah kita untuk kita tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak senonoh. Sebab itu perkataan yang sia-sia.
Terus apa lagi sih perkataan sia-sia? Perkataan buruk yang mengandung cemooh, cacian, merendahkan, ujaran kebencian atau hate speech. Yuk sama-sama disiplinkan diri kita. Untuk kita jaga perkataan kita. Supaya kita tidak mengucapkan kata sia-sia. Terus apa lagi sih kata sia-sia itu? Kata-kata yang tidak mempunyai dasar. Fitnah, gosip, hoax. Hari-hari ini yuk. Gunakan sosial media kita untuk beritakan hal yang baik. Jangan ikut-ikutan untuk menyebarkan hal-hal gosip. Hal-hal yang fitnah, hal-hal yang hoax. Karena apa? Perkataan yang sia-sia nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yuk anak-anak Tuhan mulai dari sekarang. Disiplinkan diri kita. Jaga perkataan kita. Amin. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih setiap kita anak Tuhan untuk kita boleh sama-sama menjaga lidah kita. How to control our tongue. Gimana sih kita mendisiplinkan diri kita untuk kita menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Pastinya susah, tapi saya percaya kalau kita belajar mendisiplinkan diri kita, kita pasti bisa untuk menjaga perkataan kita. Yang pertama adalah penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Nah, apa hubungannya penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan dengan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita? Firman Tuhan berkata di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, apa hubungannya lagi nih? Kalau kita jaga hati, baca firman Tuhan dengan menjaga perkataan. Saya sungguh percaya kalau hati kita penuh dengan kemarahan, pasti kata-kata yang keluar dari mulut kita itu identik dengan kata-kata yang mengandung amarah. Kalau hati kita penuh dengan kekecewaan, hati kita penuh dengan kepahitan, kecenderungannya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang mengandung kekecewaan, mengandung kepahitan. Tapi sebaliknya, kalau hati kita dipenuh dengan sukacita, damai sejahtera, pengharapan, saya percaya yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang demikian. Sukacita, damai sejahtera, pengharapan. Nah, bagaimana supaya hati kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, pengharapan? Yaitu adalah kembali kepada firman Tuhan. Back to the Bible. Baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Itu akan mengubah paradigma kita. Membentuk pola pikir kita. Penuh dengan hal positif. Penuh dengan pengharapan. Penuh dengan sukacita. Penuh dengan kekuatan. Sehingga setiap apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. So, kalau kita mau belajar mengontrol ucapan kita, perkataan yang keluar dari mulut kita, yuk sama-sama penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Yang kedua, how to control our tongue. Gimana sih biar kita bisa menjaga lidah kita? Yang kedua adalah perkatakan hal-hal positif. Belajar untuk memperkatakan iman kita. Amin. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. So hari-hari ini yuk kita bukan hanya membaca firman Tuhan, bukan hanya merenungkan, tapi kita perkatakan. Karena saya sungguh percaya firman Tuhan itu sungguh berkuasa. Ada kuasa di balik setiap firman Tuhan yang kita sampaikan. Nah, dengan kita membaca firman Tuhan, kita sebenarnya sedang melepaskan sebuah senjata mengatasi segala keadaan yang kita alami. Kita tidak bisa pungkiri kadang-kadang kita ada pada suatu lingkungan di mana kita sering mendengar berita buruk. Kita mungkin tanpa kita sadari kita mendengar perkataan-perkataan di mana kita direndahkan, perkataan di mana melemahkan iman kita. Justru saat seperti itulah kita harus melepaskan firman Tuhan. Saat kita lagi khawatir, saat kita lagi penuh dengan kecemasan, saat ketakutan melanda, apa yang harus kita lakukan? Lepaskan firman Tuhan, declare firman Tuhan. Saat kekhawatiran melanda, kita lepaskan firman Tuhan dan kita berkata kepada jiwa kita dan diri kita. Firman Tuhan berkata, janganlah takut, janganlah khawatir, sebab aku yang menyertai engkau, sebab aku yang membimbing engkau. Aku yang memegang tanganmu dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Saat kita declare firman Tuhan, kita mengatasi ketakutan kita dan kita percaya bahwa Tuhan yang pegang hidup kita. Saat kita mengalami kekhawatiran mengenai keuangan,
aduh situasi sulit hari-hari ini. Cari kerja susah, running bisnis juga susah. Tapi saat kita declare firman Tuhan, kita perkatakan bahwa, oh burung-burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan dandani dengan indahnya. Apalagi aku yang diciptakan serupa dan segambar Tuhan. Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa siapa yang mendahulukan kerajaan Tuhan maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Kalau aku percaya hari ini berkatku sekian, tapi aku percaya hidupku akan terus diberkati Tuhan. Saat kita lepaskan firman Tuhan, kita percaya Tuhan sedang mengubah atmosfer hidup kita. Sehingga yang tadinya kita lemah kita jadi kuat, yang tadinya kita down kita jadi up kembali. Karena apa? Ada kuasa di balik firman Tuhan. Amin. Saat kita mengalami insecure dalam hidup kita mulai membandingkan diri kita sama orang lain. Sepertinya apa yang kita lakukan tampak tidak berhasil. Kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Disitulah saat perasaan itu datang, kita declare firman Tuhan. Aku percaya bahwa aku diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau aku diciptakan serupa dan segambar Tuhan, aku percaya hidupku maksimal. Dari kepala hingga kaki sempurna diciptakan Tuhan. Aku percaya aku akan terus berhasil, semakin naik dan tidak pernah turun. Sebab Tuhan akan mengangkatku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saat kita declare firman Tuhan, itu mengubah atmosfer hidup kita. Amin. Yuk sama-sama hari-hari ini perkatakan hal yang baik. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan iman kita. Amin. Selanjutnya, gimana sih supaya kita bisa mengendalikan perkataan kita? Belajar untuk mengontrol setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Berpikirlah sebelum berkata-kata. Think before you speak. Firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Hari-hari ini yuk anak-anak muda, lifers semua, keep your cool, tenang, jangan mudah bereaksi, jangan mudah emosi. Amin. Orang yang cepat bereaksi biasanya akan gampang sekali untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa dikendalikan. Akhirnya setiap kata-kata yang kita keluarkan yang tidak kita pikirkan dahulu, bahkan bisa memperkeruh keadaan, bisa menyakiti orang lain, bisa menyebabkan hubungan kita dengan yang lain jadi berantakan, jadi rusak. Itu dimulai dari apa? Kita yang tidak bisa mengendalikan perkataan kita. So hari-hari ini yuk jadi orang yang tenang, jadi orang yang sabar, tidak mudah bereaksi. Lebih baik kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Karena kita tahu nih perkataan kita mengandung kuasa. Kuasa yang bisa membangun dan juga bisa merusak. Bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, tapi juga bisa merusak hubungan kita dengan yang lain. So, think before you speak. Selanjutnya, gimana sih supaya kita bisa mengendalikan perkataan kita dan belajar untuk disiplin? Seleksi apa yang kita lihat dan kita dengar. Saya ulang sekali lagi, seleksi apa yang kita lihat dan kita dengar. Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Hari-hari ini kita harus make sure memastikan bahwa yang kita lihat, yang kita dengar, itu apakah itu baik bagi kita, berguna bagi kita, membangun hidup kita. Karena tanpa kita sadari apa yang kita lihat itu masuk dalam pikiran kita, apa yang kita dengar masuk dalam pikiran kita, mengubah paradigma kita dan mempengaruhi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, pertanyaannya adalah, Kak, Bang, kita kan hidup di era yang serba canggih. Kan gak lucu dong kalau misalnya hari-hari ini kita ngikutin tren. Kan hari ini trennya kita ngomongin kata-kata yang demikian. Gak keren dong kalau kita gak ngomong bahasa gaul misalnya. Gak keren dong kalau kita gak dengar lagu yang demikian. Gak keren dong kalau kita gak nonton movies atau film yang demikian. Tapi saya percaya, saya sungguh sekali senang dengan istilah yang mengatakan bahwa relevant to this world but no compromise. Kita harus ngikutin perkembangan zaman. Oke, kita harus ngikutin perkembangan teknologi. Yap, ikutin tren boleh-boleh saja. Tapi kita harus ingat, kita tidak boleh kompromi. Bukankah tahun ini adalah tahun integritas? Justru disitulah membuktikan siapa kita dan identitas kita. Kalau hari-hari ini kita tahu apa yang kita lihat itu dapat mengubah pola pikir kita dan menjauhkan kita daripada Tuhan, mending tidak usah kita tonton.
Apa yang kita dengar itu dapat mengubah pola pikir kita dan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Mending tidak usah kita dengar. Dan saya percaya bahwa kekerenan kita, kecakapan kita tidak akan hilang kalau kita tidak harus mengikuti tren yang gak benar. Oke? Nah, terus kalau ada yang bilang, Kak, tapi kan gak apa-apa dong kalau misalnya kita nyanyi-nyanyi, denger-denger lagu-lagu sekuler misalnya. Kan gak apa-apa dong Kak, karena kan sekarang trennya seperti itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai setiap lagu yang kita dengar, lagu yang kita nyanyikan, seperti yang saya bilang, itu mengubah paradigma kita dan mempengaruhi setiap perkataan yang kita keluarkan. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudara bisa bayangkan setiap hari Minggu kita datang di hadapan Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Kita mengucapkan, kita menyanyikan kata-kata yang manis didengar Tuhan. Tapi di hari yang berbeda, tanpa kita sadari, kita menyanyikan lagu-lagu yang mengandung kata-kata yang tidak senonoh, yang mengandung sumpah serapah, mengandung hujatan kepada Tuhan. Tanpa kita sadari kita sedang mendukakan hati Tuhan. So pastikan hari-hari ini bahwa apa yang kita nyanyikan, apa yang kita ucapkan itu tidak mendukakan hati Tuhan. Amin. Tidak sedikit lagu-lagu yang bermakna baik. Tidak banyak juga lagu-lagu yang bermakna buruk. Artinya semua tergantung daripada kita. Amin. Bukan berbicara mengenai boleh dan tidak boleh, tapi berbicara mengenai apakah itu membangun hidup kita atau mengubah kehidupan kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. So hari-hari ini pastikan mulut kita memperkatakan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Selanjutnya, bagaimana sih kita bisa menjaga perkataan kita? Kita harus memiliki good support system. Kita harus punya support system yang baik. Apa sih itu support system? Sistem dukungan sosial yang berisi beberapa orang. Bisa teman, saudara, kerabat, keluarga. Mereka adalah orang yang dapat kita percayai. Mereka mendukung kita dalam segala aspek. Memberikan energi yang positif. Menjadikan kita pribadi yang maksimal. Sehingga kita bisa mencapai setiap hal-hal yang baik dalam hidup kita. Nah, apa hubungannya support system dengan kita menjaga perkataan kita? 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari-hari ini, kalau kita ada dalam lingkungan di mana selalu ada kata-kata positif, selalu ada kata-kata motivasi, selalu ada hal yang mendukung hidup kita, itu akan mengubah hidup kita dan mempengaruhi cara kita berpikir. Sehingga tanpa kita sadari kita menjadi orang-orang yang positif. Positif dalam berpikir, positif dalam berkata-kata. Tapi kalau kita bergaul erat dengan orang-orang yang suka menggosip, suka mencibir, suka mencemooh, suka merendahkan orang lain, selalu underestimate orang lain, selalu memperkatakan hal negatif. Kalau kita bergaul erat dengan orang-orang seperti itu, tanpa kita sadari semakin lama, semakin hari, kita akan berubah menjadi orang-orang dengan pola pikir demikian. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari kita juga negatif. So hari ini pastikan kita ada dalam good support system. Nah, gimana caranya kita punya good support system yang baik? Caranya mudah, ada dalam komunitas yang benar. Di mana? Di gereja tempat saudara beribadah. Ada call, ada cell group, atau ada komsel, apapun itu. Ayo terserap di dalamnya. Amin. Itu berisi orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang sevisi, membangun, saling mendukung satu sama lain, punya energi positif sehingga hidup kita lebih maksimal dan hidup kita semakin cinta Tuhan. Amin. So hari-hari ini yuk jadi teladan dalam perkataan. Karena saya sungguh percaya bahwa perkataan kita itu akan menentukan perjalanan hidup kita ke depan. Amin. Saya mau sedikit cerita. Sebelum saya bekerja di perusahaan di mana saya bekerja sekarang, sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya berada di suatu departemen di mana tim saya itu adalah orang-orang yang
maaf kata adalah orang-orang yang dibuang dari departemen lain sehingga dibentuk departemen baru dan kemudian saya ada di dalamnya. Sehingga orang-orang tersebut adalah orang-orang yang penuh dengan kepahitan, kekecewaan, penuh dengan pola pikir yang negatif sehingga sukar sekali bagi saya untuk membangun tim ini. Namun satu hal yang saya pelajari adalah kalau kita menabur sesuatu yang baik, saya percaya kita akan menuai sesuatu yang baik. Apa yang saya lakukan saat itu, saya terus berkatakan hal-hal yang baik. Meskipun keadaannya tidak seperti apa yang saya pikirkan. Tapi saya belajar ketika saya menabur perkataan iman, saya menabur perkataan berkat, saya percaya itu hanya bicara masalah waktu. Pertama kali saya join dengan tim saya, apa yang saya perkatakan selalu tidak bisa disambut baik oleh tim saya karena mereka punya pola pikir yang negatif. Setiap apa yang saya sampaikan mereka pikir, oh Pak nggak bisa Pak, keadaannya sudah seperti ini, kita nggak mungkin bisa seperti itu. Keadaan kita begini Pak, kita memang tidak mampu, kita tidak layak, kita tidak capable, makanya kita ada di departemen ini, kita dibuang, tidak ada masa depan dan harapan buat kami. Tapi apa yang saya lakukan, saya belajar untuk perkatakan hal baik. Sehingga saya mengatakan kepada tim saya bahwa, yuk kita semangat kembali, jangan menyerah, selalu pasti ada harapan. Yuk kalau kita belajar bersama-sama bergandengan tangan, pasti ada jalan keluar. Yuk, kalau hari ini belum berhasil, pasti besok bisa. Kalau besok gak bisa, besoknya pasti bisa. Kalau besoknya lagi belum bisa, pasti besoknya lagi bisa. Asal kita semangat. Karena ada yang berkata begini, orang yang bersemangat adalah orang yang dapat menanggung penderitaannya. Itu kata firman Tuhan. Sehingga setiap hari saya selalu dorong tim saya, yuk semangat, jangan menyerah, jangan putus asa, selalu ada harapan. Jangan pernah bilang gak bisa sebelum mencoba. Lakukan dulu. Kalau tidak bisa baru bilang nggak bisa. Jadi setiap hari yang saya lakukan adalah saya membentuk atmosfer yang positif, motivasi dan sebagainya. Sehingga sekitar 6 bulan setelah itu ada kemajuan dalam tim saya. Mereka selalu jadi orang yang punya motivasi, mereka orang yang punya semangat. Sehingga pada satu kali, tepatnya kira-kira setahun setelahnya, ada masa di mana saya mengalami tantangan yang berat. Sepertinya pekerjaan sukar sekali bagi saya, sehingga saya tampak stres dan kemudian saya di depan tim saya tanpa saya sadar saya ngomong kayak gini, aduh masalah datang lagi, aduh kok berat ya, saya bilang gitu. Sepertinya memang tidak ada jalan keluar nih, kita udah jalan 6 bulan tapi kok keadaan kayak gini. Terus tanpa saya sadari salah satu asisten saya tepuk pundak saya dan berkata demikian, Pak, kan Bapak pernah bilang, jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Jangan pernah putus asa sebelum melakukan. Jangan pernah bilang tidak bisa sebelum dikerjakan. Bapak masa lupa? Seketika saya dengar itu langsung seperti sebuah semangat baru dalam hidup saya. Dan saya bilang, wow, that's a support system. Itulah support system. Sehingga akhirnya saya bangkit lagi dan saya bilang, yuk kita gak boleh nyerah, yuk kita jalan sama-sama, yuk kita lakukan dulu sampai kita benar-benar tidak bisa baru kita berhenti. Dan singkat cerita kita lakukan itu pekerjaan dan segala inovasi dan berbagai macam cara kita lakukan dan tepat seminggu kemudian setelah itu kita berhasil. Dan saya cuma bisa bilang bahwa thank God, Tuhan tuh luar biasa. Dimulai dari perkataan yang sepertinya simple tapi itu bisa mengubah pola pikir kita. Hari-hari ini yuk jangan mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang negatif. Karena apa? Perkataan yang negatif akan menimbulkan atmosfer yang negatif. Sehingga buah yang kita terima akan negatif. Tapi kalau kita berkata hal yang positif, perkataan berkat, perkataan yang membangun, perkataan yang motivasi, saya percaya hanya bicara masalah waktu. Itu seperti benih yang akan tumbuh bahkan berbuah. Dan buah yang kita terima adalah buah yang baik, buah yang positif. So anak-anak muda, the choice is in your hands. Pilihannya ada bagi setiap kita. Kalau kita pengen hidup kita diberkati, jadi teladan, yuk mulai dari sekarang kita belajar menjaga perkataan kita. Saya sungguh berharap biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Jadikan kita anak-anak muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi teladan dimanapun kita berada. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Kami tahu kami terbatas Tuhan dalam segala sesuatunya. Tapi Roh Kudus yang bekerja mulai setiap kami pribadi lepas pribadi. Menuntun setiap kami Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kami. Ajar kami hari-hari ini Tuhan untuk menjaga perkataan kami. Sehingga setiap apa yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang kudus, yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membangun hidup kami, yang membangun hidup orang lain. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan dan hidup kami akan terus maksimal.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.